Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada yang telah bergabung di Zoom meeting pada pelajaran bahasa Indonesia di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran tentang struktur dan kebahasan teks eksposisi ini kita mulai, alangkah baiknya mari sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita akan langsung membahas dan juga mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang perlu diketahui bahwa di dalam sebuah teks eksposisi itu ada 3 struktur teks eksposisi, yang mana yang pertama yaitu sebuah tesis, lalu ada argumentasi dan juga penegasan ulang. Nah, pada pekan lalu kalian sudah mengidentifikasi dan juga memahami tentang sebuah teks eksposisi dari teks yang disajikan. Nah, di sini ada uraiannya berkaitan dengan apa itu tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Yang pertama adalah sebuah tesis. Tesis di sini merupakan bagian atau berupa tulisan opini penulis yang dijabarkan tentang topik yang akan dibahas dalam sebuah teks, yaitu teks eksposisi pastinya. Nah, pada bagian inilah di mana sudut pandang, opini, dan juga hasil analisis si penulis melihat fenomena yang terjadi dituliskan pada bagian tesis ini. Jadi memang ini sangat subjektif sekali tulisan dan juga sudut pandang di dalam menulis teks eksposisi karena berdasarkan hasil uraian dan juga analisis dari si penulisnya tersebut. Nah, ini adalah sebuah tesis yang merupakan opini penulis yang dijabarkan dengan topik yang dibahas. Lalu yang kedua itu ada argumentasi. Berkaitan dengan argumentasi ini adalah fakta-fakta atau pernyataan yang mendukung tesis yang sebelumnya pada struktur pertama. Nah, di dalam sebuah argumentasi ini disertai juga dengan sumber-sumber yang valid dan terpercaya dari ahlinya. Nah, argumentasi juga memuat alasan-alasan untuk memperkuat argumen penulis dalam menyetujui atau menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya dan menjadi topik pembahasan tentang teks eksposisi tersebut. Nah, jadi memang di dalam sebuah argumentasi ini harus mendukung tesis yang ada, walaupun memang terkadang ada yang menjadi sebuah menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ketika seseorang ini menulis sebuah tesis, kan tadi Bapak bilang tesis ini adalah sebuah opini, sebuah sudut pandang si penulisnya. Jadi mungkin di dalam sebuah tulisan yang sebelumnya sudah dibuat gitu ya, dibuat lalu si penulis akhirnya menuliskan kembali tentang apa yang telah ditulis oleh orang lain melalui tesisnya, lalu ditolak dalam sebuah argumentasi berdasarkan fakta-fakta atau temuan yang ia lakukan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang perlu diketahui dalam sebuah menulis argumentasi. Jadi, argumentasi itu sifatnya bisa menyetujui opini atau sudut pandang si penulis dalam tesisnya, bisa juga menolak. Menolak dalam arti di sini yang tadi telah Bapak sampaikan adalah bahwa si argumentasi yang menolak itu adalah bahwa ketidaksetujuan dia terhadap tulisan yang sebelumnya pernah dilakukan. Itu adalah sebuah argumentasi dalam tesis. Lalu yang ketiga itu adalah sebuah penegasan ulang. Pada bagian penegasan ulang ini merupakan bagian akhir atau reorientation ya, atau penegasan ulang. Jadi memang reorientation ini sifatnya adalah bagaimana si penulis ini menuliskan kembali tentang hasil dari argumentasi yang telah diungkapkannya pada struktur sebelumnya. Jadi juga menyatakan penegasan kembali dari pernyataan sebelumnya menyerupai kesimpulan, tapi bukan sebuah kesimpulan dari secara keseluruhan ya, tapi menyerupai kesimpulan sehingga pembaca lebih dapat memahami isi dari teks yang dituliskan oleh si penulis tersebut. Nah, ini adalah sebuah struktur teks eksposisi. Kita akan lanjut tentang kebahasaannya seperti apa. Nah, ini contoh teks eksposisinya ya.
tentang tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulangnya. Bisa dicek sendiri dan juga dibaca berkaitan dengan tesisnya apa, itu ada urutan panahnya ya. Lalu juga argumentasinya, kalau misalkan dilihat di sini, yang menjadi sebuah tesis adalah air menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia saat ini. Manfaat air sangat dibutuhkan oleh semua kalangan manusia, dari kalangan atas atau kalangan bawah pula tanpa ada batasan. Itu merupakan sebuah tesis yang diungkapkan oleh si penulisnya. Lalu argumentasinya adalah manusia sangat membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari. Kita butuh air untuk memenuhi cairan di dalam tubuh sekaligus mencegah dehidrasi. Selain itu manusia perlu air untuk keperluan air seperti mandi, mencuci baju, olahraga air, hingga untuk tempat wisata. Itu adalah argumentasi dari si penulis tersebut. Jadi memang manfaat dari air tersebut sangat banyak sekali. Akhirnya diuraikan dalam bentuk argumentasi sesuai dengan fakta-fakta atau sebuah eh, kenyataan yang memang benar-benar terjadi dan sesuai dengan fungsinya. Lalu yang ketiga, penegasan ulang ini bisa dilihat ya, bahwa hal ini tentu menjadi bukti bahwa air menjadi sumber daya yang sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa air tentu tiap makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk itu, kita harus menjaga persediaan air agar merata di semua wilayah. Ini adalah sebuah contoh teks eksposisi yang berdasarkan struktur isi teks eksposisi tersebut. Baik, kita akan lanjut. Nah, ini aspek kebahasaannya terdiri atas 3. Yang pertama itu adalah pronomina. Pronomina adalah sebuah kata ganti atau kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina menjadi 2, ada pronomina persona atau kata ganti orang, ada juga pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Contohnya seperti ia, dia, Anda, kami, mereka, dan lainnya itu masuk ke dalam persona. Sedangkan non persona itu adalah ini, itu, sini, situ, sana, apa, siapa, dan juga di mana. Itu adalah non persona. Jadi memang kata ganti atau sebutannya pronomina ini terbagi atas 2. Dan harus diketahui kata ganti ini itu sudah sesuai ya, seperti yang sudah dicontohkan ini. Persona apa dan non persona apa. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu kata leksikal yang terdiri dari ada nomina, verba, adjektiva, dan juga adverbia. Ini sudah kalian pelajari pada materi laporan hasil observasi. Nomina apa, kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, dan juga adverbia yaitu kata keterangan. Lalu yang berikutnya, ini adalah konjungsi atau kata hubung. Ini contohnya juga sudah ya, kalian juga sudah mengetahui tentang konjungsi. Jadi kita akan lanjutkan kembali. Jadi secara garis besar, di dalam sebuah teks eksposisi, itu aspek kebahasaannya bisa 3 ini. Tapi apakah hanya 3 ini? Bisa lebih ya. Tetapi memang kita batasi hanya 3, yaitu pronomina, kata ganti orang atau kata ganti nomina atau rasa nomina. Ada juga kata leksikal dan juga konjungsi. Lalu berikutnya, nah ini contoh di dalam sebuah teks eksposisi tentang aspek ya, aspek kebahasaan. Warna hijau pronomina persona, warna ungu itu leksikal, warna biru pronomina non persona, dan yang warna ungu lagi warna merah ini ya, warna merah adalah konjungsi. Itu bisa dicek sendiri tentang warna-warna yang ada di dalam sebuah teks eksposisi. Oke, sampai sini berkaitan dengan sebuah aspek kebahasaan dan juga struktur isi teks eksposisi sudah jelas. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan dulu ke bagian yang ini. Nah, ini ya. Jadi ini ada di buku elektronik yang sudah Bapak kirimkan melalui Google Classroom. Ya, di situ bisa kalian unduh buku elektronik tersebut. Apabila kalian sudah memilikinya yang dari perpustakaan, dia covernya berwarna biru, bahasa Indonesia, itu juga bisa dicek pada halaman 72 ya.
Nah, di sini ada kata sifat atau adjektiva di mana kata makna leksikal ya. Jadi memang di dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa ya, karena yang pernah Bapak sampaikan bahwa di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu terbagi atas dua ya, terbagi atas dua. Yang pertama ada yang dinamakan dengan bahasa atau linguistik, ada juga yang dinamakan dengan sastra atau literatur. Nah, di dalam ini kita akan membahas tentang linguistik atau bahasanya. Jadi sastranya nanti kita akan pelajari mungkin pada pertemuan atau materi yang berikutnya. Kita masih masuk ke dalam sebuah linguistik, yaitu tentang kebahasaan. Salah satunya adalah di dalam teks eksposisi ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa makna adjektiva. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa makna dan arti ini memiliki suatu hal yang berbeda. Ya, walaupun satu kata, ya, kata yang dipilih misalkan serius, secara makna dan secara arti ini memiliki suatu hal yang berbeda. Karena kalau di dalam bahasa Inggris antara meaning dan juga sense ini memiliki definisi yang berbeda menurut para ahli linguisnya. Karena kalau kalian nanti mempelajari secara lebih mendalam, meaning dan sense ini dua hal yang berbeda yang memiliki fungsi yang berbeda juga. Jadi disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuannya. Nah, di sini kita pada makna aja. Di sini ada contoh kata adjektifanya adalah serius. Serius secara makna leksikal atau kamusnya ini berdasarkan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima ini. Karena sekarang sudah yang kelima. Ini serius itu artinya adalah secara makna sungguh-sungguh, gawat, genting karena menghadapi bahaya risiko, akibat dan sebagainya yang mungkin terjadi. Ini berkaitan dengan makna leksikal pada adjektiva. Lalu juga, nah ini tentang imbuhan ya. Nanti mungkin Bapak akan buatkan pertemuan secara lebih khusus berkaitan dengan afiksasi, karena memang pada laporan hasil observasi pun juga materi laporan hasil observasi pada pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya itu sudah dijelaskan secara singkat saja berkaitan dengan afiksasi, mana yang prefix, lalu mana yang sufiks dan lain sebagainya ya. Ini nanti kita akan pelajari secara lebih khusus berkaitan dengan hal tersebut. Nah, tetapi untuk mengawali kalian memahami tentang imbuhan, kalian menyebutnya mungkin imbuhan ya, lebih populernya kata imbuhan ketimbang afiksasi. Karena memang secara bahasa afiksasi masuk ke dalam bahasa teori atau bahasa ilmiah. Tapi secara yang kita ketahui atau yang populer itu adalah imbuhan. Contohnya adalah penipisan. Di dalam kata bentukan ini, kata bentukannya adalah penipisan. Penipisan ini masuk ke dalam sebuah jenis nomina atau kata benda. Kenapa? Karena ini bukan suatu pekerjaan. Ya, kalau misalkan bentuknya kata kerja mungkin tidak menjadi penipisan. Tapi sini udah jelas semua, jenisnya sudah dituliskan. Hanya kalian menuliskan imbuhan, kata dasarnya apa, dan masuk ke dalam jenis apa kata dasar tersebut. Contoh misalkan kata dasarnya adalah tipis. Nah, tipis di sini masuk ke dalam sebuah adjektiva. Nah, bagaimana supaya kalian tahu bahwa kata dasar ini masuk ke dalam jenis apa, itu bisa dicek dalam KBBI, baik KBBI daring ya ataupun KBBI luring yang kalian sudah unggah di dalam ponsel pintar kalian. Jadi seperti itu berkaitan dengan sebuah afiksasi atau kata turunan. Oke, kita jangan sampai terlalu jauh ke masuk ke adjektiva atau frasa adjektiva dulu, tapi kita fokuskan dulu yang pertama adalah kalian sekarang ini akan membuat sebuah atau membuka sebuah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik secara daring ataupun luring, atau mungkin ada orang tua kalian ataupun kakak kalian yang memang memiliki KBBI di rumahnya, bukunya ya, yang setebal ada berapa ratus itu ya. Ratusan lah pokoknya halamannya. Nah, itu bisa dijadikan. Yang penting KBBI-nya adalah edisi kelima. Nah, ini bisa dicek tentang makna leksikal dari besar itu apa, punah, langka, banyak, utama, tinggi, dan juga buruk. Serta kalian coba untuk mengidentifikasi tentang afiksasi atau kata turunan. Mulai dari imbuhan, kata dasar, dan juga jenis dari kata dasar tersebut masuk ke dalam apa gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan berkaitan dengan kebahasaan di dalam teks eksposisi?